Pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini belum selesai dari sisi proses dan juga substansi. Secara prosedural saja masih banyak catatan. Pemilihan presiden telah usai. Presiden terpilih di pemilu 2024, Prabowo Subianto, ajak semua pihak kembali bersatu dan berjanji jadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Termasuk merangkul partai politik di luar koalisinya. Sebagai permulaan, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem. Maklum saja, Nasdem jadi partai pertama yang memberikan selamat ke Prabowo Gibran. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Hal ini tentu kontradiktif di saat pasangan Anies Muhaimin masih berusaha keras membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Analis politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berpandangan Prabowo Gibran harus merangkul parpol lain untuk berkoalisi demi mengamankan parlemen memuluskan janji kampanye. Besar 4 partai parlemen yang di Koalisi Indonesia Maju, kemungkinan besar itu suaranya paling 42-45% kekuatan di parlemennya. Ya. Maka sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan untuk mengambil partai-partai yang di luar KIM itu, artinya pihak-pihak yang kalah di pemilu, ya seperti Nasdem tadi. Sementara PDI Perjuangan tampaknya tak terlalu khawatir berada di luar atau di dalam pemerintahan. Pernah di luar, pernah di pemerintahan, pernah diobok-obok juga kalau kita lihat lebih jauh, lebih jauh ke belakang, tertarik ke belakang ya, soal ada di dalam atau ada di luar koalisi atau oposisi ini agak kabur kadang-kadang karena ya lebih hanya karena yang penting dapat berapa kursi gitu ya. Ya pragmatis jadinya kalau kita berpikir. Ya kalau kita mau pakai bahasa yang lebih vulgar ya pragmatisme yang lebih dominan di situ. Lalu bagaimana dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang belum lama ini 2 menterinya dipanggil Presiden Jokowi? Partai yang diketuai Muhaimin Iskandar tampaknya masih menimbang-nimbang bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi. Dan pasti untuk kepentingan terbaik Indonesia, maka kita bisa mengambil pilihan tetap akan berada di dalam satu koalisi pemerintahan, atau misalnya kita meng-exercise diri kita untuk mengambil pilihan di luar pemerintahan koalisi, karena ini juga dibutuhkan oleh demokrasi. Usai KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, kini yang jadi pertanyaan, siapa yang bakal lompat pagar bergabung ke koalisi Prabowo Gibran dan siapa yang berani jadi oposisi 5 tahun ke depan? Tim Liputan, Kompas TV. Siapa berani jadi oposisi, siapa yang mampu untuk berada di luar pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Hari ini yang juga kita lihat adalah Ketua Umum Partai Nasdem mengucapkan selamat. Prabowo pun kemudian menemui Surya Paloh di Nasdem Tower hari ini. Apakah ini bisa jadi pintu masuk bertambahnya anggota koalisi Prabowo? Sore hari ini kita bahas bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional, Profesor Lely Aryani. Prof Lely, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Maidop. Oke, Sehat. Apa yang Anda lihat nih, Prof? Lihat dari pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto hari ini. Ya, pertama pernyataan yang disampaikan oleh KPU dalam merilis hasil rekapitulasi suara perolehan suara untuk presiden dan legislatif kan baru 2 hari terjadi. Tapi hari ini kita dikejutkan dengan bertemunya Surya Paloh sama di saat yang sama gugatan juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan 01 yang notabene adalah didukung oleh Partai Nasdem. Didukung oleh Surya Paloh gitu kan. Jadi antara koalisi dan oposisi dalam politik itu seperti komedi dan tragedi. Jadi politik itu adalah komedi bila kita lihat dari dekat, tapi tragedi dilihat dari jauh, demikian juga bisa sebaliknya. Nah inilah yang kita saksikan pada hari ini. Jadi dinamika berkembang demikian cepat, kita sebenarnya masih ingin menunggu nih, Nasdem adem dulu gitu kan, menunggu dulu nih. Toh yang mengajukan gugatan itu meskipun dinyatakan dikawal juga oleh Nasdem, dikasih juga pengacara,
yang hebat-hebat. Tadi kan sekjennya juga bilang tadi kan ada dua hal yang berbeda antara menghargai hasil pemilu dan juga bahkan disebut juga tadi ada kemungkinan kerjasama, itu gimana? Iya, jadi dua hal yang bertolak belakang memang sebenarnya. kalau dilihat dari posisi hari ini, Nasdem memang masih berada dalam pemerintahan, dalam posisinya pada hari ini gitu ya. Nasdem masih berada dalam pemerintahan, PKB juga demikian. Jadi kalau misalnya kalau ditanya pertemuan dengan Pak Jokowi apakah dalam rangka ke depan untuk dengan pertemuan dengan Prabowo apakah dalam rangka ke depan, pastilah kan yang akan memimpin ke depan itu adalah Prabowo. Jadi otomatis perbincangan yang dilakukan karena belum komunikasi siap politik, untuk berada di luar pemerintahan nanti 5 tahun ke depan. itu pertanyaannya yang bagus dari Maidop. Jadi ruh nafasnya Pak Surya Paloh khususnya ini adalah nafasnya Golkar gitu loh. Yang sangat tidak terbiasa untuk berada di luar pemerintahan. Jadi ini menggelitik, makanya menurut McClellan itu ada 3 motif orang itu berpolitik. Yang pertama need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Mereka merasa dengan mendapatkan kekuasaan maka afiliasi juga mereka dapatkan, gitu kan? Motif berprestasi itu nantilah itu bisa berlangsung berjalan bersamaan dengan positioning yang diberikan oleh penguasa kepada kita. Kalau gitu, Kalau dilihat dari motif ini juga bisa terlihat misalnya pendekatan yang dilakukan ini, pertemuan yang dilakukan oleh 2 tokoh ini juga mengisyaratkan tentang ekonomi politik media. Ini bisa nyungsep kemana-mana pikiran orang kan. Ini belum selesai loh, calonmu itu. Kalau gitu belum sebenarnya bergerak. kalau gitu sama dong sebenarnya dengan PKB. PKB kan nggak ada sejarahnya di luar pemerintahan ya. Dan Ya. kemarin juga ada bahasa-bahasa Sinyalemen, ada bahasa-bahasa 2 menterinya dipanggil, kemudian titip-titip salam, ini seperti gayung bersambut. Iya. Orang yang berada dalam relasi patron klien dengan penguasa, si penguasa adalah si patron dan menterinya adalah si klien. Jangankan sampai dipanggil. Dilirik aja itu sudah merupakan simbol. Karena itu manusia adalah makhluk pengguna simbol. Simbol-simbol politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu bisa mengancam loh gitu loh. Bisa juga mengancam, bisa juga memberikan harapan. Jadi ada asa nanti loh ke depan Anda itu harus dalam posisi yang bagaimana kalau Anda ingin tetap berada dalam pemerintahan. PKB misalnya Maidop, jangan lupa itu jatah Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja itu khususnya untuk PKB. Lumayan, ya. Jadi dinamika inilah yang mungkin juga dibisikkan. Mungkin kalau ada ancaman-ancaman kecil dalam politik itu sudah lumrah terjadi. Anda mau di mana nih? Jadi kata pertanyaan Anda mau di mana saja itu sudah merupakan sesuatu tekanan yang harus dijawab. Dijawab oleh sikap politik, dijawab oleh pernyataan politik, dijawab juga oleh tindakan politik. Jadi 3 hal itu dalam politik berlangsung terus-menerus dan bisa berubah dari detik ke detik. Apa yang kita lihat siang hari ini adalah mungkin salah satu bentuk dari apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang bilang kalau semua pihak akan dirangkul terutama untuk rival-rival yang kemudian berkompetisi kemarin di Pilpres. Apakah ini juga jadi salah satu bukti Prabowo mendatangi Surya Paloh langsung ke kantornya bahkan disambut dengan karpet merah. Kemudian apakah nanti kemungkinan Nasdem bakal tergoda? Ya, kalau kita bicara soal apakah itu merupakan bagian dari politik merangkul, itu sejak lama Pak Prabowo sudah menyatakan itu. Sejak mulai masuk pada prosesi pertarungan Pilpres sudah dinyatakan. Nanti kalau kita terpilih kita akan merangkul semuanya. Pertandingan selesai pada saat pemilihan gitu. Setelah perhitungan bila perlu kita sudah bersama lagi. Itu kan dinamika politik yang dibangun, yang mencoba memang yang diwujudkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi sendiri di masa akhir jabatan Pak Jokowi di Pilpres 2019. Betapa dua orang ini merupakan lawan tanding yang sangat membuat kita tegang sepanjang kita membahasnya terus-menerus tuh di Kompas TV ya Maidop. Pada akhirnya tiba-tiba kita melihat Pak Prabowo masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Nah, tapi kita membutuhkan sebenarnya positioning oposisi yang kuat. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Nah, apakah nanti kemudian kita bisa membaca PKS dan PDIP? Kemungkinan besar PKS dan PDIP kita bahas akan nanti berada. ke sana. Tapi kalau misalnya kita baca dari apa yang disampaikan, sinyal-sinyal yang disampaikan oleh PKB dan juga Partai Nasdem, apakah koalisi perubahan ini artinya dalam tanda petik bubar? Tidak ada koalisi permanen dalam politik. Jadi koalisi itu dibentuk sepanjang kepentingan politiknya ada. Ketika mereka merasa kepentingan politiknya sudah selesai, selesai juga koalisi itu. Maidop masih ingat 2014 ada koalisi Merah Putih, ada koalisi Indonesia Hebat. Pada saat itu PDIP mengusung Jokowi dengan hanya 3 partai politik, Nasdem, PKB, dan PDIP. Ditambah 1 partai non-parlemen PKPI. Kita lihat di ujungnya. Pada akhirnya seharusnya pada saat itu kan positioning ketua DPR dipegang oleh PDIP.
Tetapi karena koalisi mereka itu lebih besar pada saat itu, mereka mengubah undang-undang Susduk MPR DPR dalam sekejap. Sehingga yang terpilihlah Setia Novanto jadi ketua DPR. Jadi kemungkinan semacam inilah yang kemungkinan saya bilang tadi, dilemparkan pesan politiknya dalam bentuk sinyal-sinyal, simbol-simbol yang sedikit menekan lewat lirikan mata, karena si patron begitu berkuasa, ini yang nampaknya akan ditunjukkan. Jadi ini adalah bagian dari skenario politik, karena politik itu kan by design. Pak Prabowo ingin semua merapat ke dirinya dengan alasan tadi rekonsiliasi lah, semua bisa bersatu di akhir pertarungan ini dan sebagainya. Tapi kemudian kita tidak bisa membayangkan seandainya ada keinginan masyarakat yang menginginkan ada oposisi yang kuat juga di parlemen itu. Sehingga tidak semua kebijakan pemerintah itu baik loh. Baik bagi pemerintah belum tentu baik Jadi bagi Anda masyarakat. melihatnya ini untuk mengamankan lobby-lobby nanti di parlemen, untuk mengamankan janji-janji kampanye supaya tidak dijegal gitu itu nanti udah di parlemen. pasti. Tapi kalau berkaca pada pengalaman Pak SBY di periode kedua, itu ada 62% koalisinya Pak SBY. Tapi justru semua kebijakan Pak SBY tentang kenaikan harga BBM waktu itu, impor dan sebagainya, yang menjegal itu justru Golkar dan PKS. Padahal Golkar dan PKS ada dalam parlemen pada saat itu. Jadi kita tidak tahu, karena politik itu tidak ada yang bisa dipegang. Kadang-kadang politisi itu sendiri terkaget-kaget ketika kita mempercayainya. Oke. Tapi kan itu juga agak sedikit nakal ya di eranya Pak SBY waktu itu kan. Apakah kemungkinan ini juga akan terjadi nanti di eranya Pak Prabowo? Saya kira itu pasti akan dinamika di parlemen, dinamika di kabinet itu akan terus menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan sepanjang kepentingan dari politisinya, elit-elitnya itu tidak terakomodasi. Jadi berkali-kali saya ingin katakan, berdasarkan penelitian para politisi sendiri, terutama Pramono Anung, saya sebutkan aja, dia menemukan bahwa dalam politik itu kepentingan individu jauh lebih dominan daripada kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok jauh lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kita bisa baca nanti kepentingan siapa nih, apakah untuk pemilu sesudah ini, karena kerja politik itu setahun pertama mereka itu beradaptasi, Transisi 2 tahun tadi ya. bekerja, 2 tahun setelah itu siap-siap. Tapi harapan terbesar untuk bisa ada di oposisi siapa saja nih? Partai mana aja? Yang jelas terlihat itu PDIP sama PKS. Tapi belum tentu juga, karena PKS kan tidak juga jauh dari Pak Prabowo, karena sebelumnya PKS kan pendukung Pak Prabowo juga di 2 kali pertarungan Pilpres ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Kalau Jokowi. PDIP sendiri gimana? PDIP saya pikir harus punya positioning yang jelas. Dia tidak cukup banyak, tapi dia bisa memberi arti pada posisi bagaimana mereka berdiri pada sisi rakyat yang menginginkan suaranya didengar. Barangkali seperti itu. Oke, apa yang harus dilakukan PDI Perjuangan agar nanti kuat di pemerintahan? Ya, pertama PDIP seperti sudah punya pengalaman dalam hal beroposisi. Jadi justru dengan 10 tahun beroposisi, justru di sana PDIP bisa membangun narasi wong cilik gitu kan, narasi sesuai dengan kepentingan rakyat, meskipun dia tidak terlalu nyinyir ya, sepanjang pemerintahan Pak SBY ada nyinyir tapi tidak terlalu nyinyir, tapi dengan cara itu juga masyarakat kemudian bersimpati dan berempati, yang kemudian bisa membuat PDIP menang dan kemudian memiliki kekuasaan itu. Kita lihat nanti siapa partai yang akan berani jadi oposisi selama 5 tahun ke depan, berada di luar kekuasaan, berada di luar pemerintahan. Kita nantikan, dinamikanya juga masih cukup. Karena masih apa? Yang penting pesannya, seandainya nanti oposisinya kecil, teman-teman media yang kita harapkan untuk menjadi juga pembanding ya bagi oposisi yang kecil itu, sehingga bisa membantu kita menyuarakan kepentingan rakyat. Oke, baik, terima kasih. Kita tunggu nanti dinamikanya juga masih terus berlanjut. Ini juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga masih ada menunggu 1 hari lagi. Terima kasih Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Nasional, Profesor Lely Aryani. Saya selalu, Prof. Lely. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Dan